dilaksanakan. Tapi kalau sudah merusak, Mampukah jaksa penuntut umum melakukan pembuktian tindak pidana perintangan penyidikan kasus Yosua dan benarkah relasi kuasa menjadi faktor penyebab bawaan Sambo mengikuti skenario kebohongan Sambo? Kita mengulasnya bersama pakar hukum pidana Suparji Ahmad dan Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto. Selamat malam Pak Beni, Pak Suparji, salam sehat. Ya. Baik, Pak Beni, saya langsung saja Pak Beni sebagai Kompolnas dan pernah berada di kepolisian begitu. Sebenarnya konteks relasi kuasa itu apakah berlaku sebenarnya di kepolisian, Pak? Karena kalau kita lihat di polisi menurut Henry Yosua, kuasa hukum dari Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria begitu menyatakan bahwa di polisi kepangkatan dan jabatan itu berpengaruh. Seperti apa sih Pak Beni yang ketahui oleh Kompolnas dan juga Pak Beni yang pernah berada di dalam kepolisian? Ya, pertama saya ingin menyampaikan dulu landasan hukumnya ya. Jadi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022 itu di pasal 6 itu di sana mengatur khususnya di ayat 2 setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai bawahan ini wajib melaksanakan perintah atasan, kemudian menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan kesusilaan. Nah, yang ketiga, melaporkan kepada atasan pemberi perintah atas penolakan supaya dia dapat perlindungan hukum. Ini yang tertulis di aturan, tetapi dalam prakteknya ini banyak faktor bicara relasi kuasa. Maka dalam kasus ini awalnya ketika masih ada beban psikohierarki, maka seperti paduan suara, semua bunyinya seperti apa yang diarahkan. Tetapi setelah bedol desa, setelah hierarki ini bubar, statusnya sama-sama tidak ada jabatan, terlebih setelah ada sanksi PTDH, maka masing-masing mulai mengungkapkan apa yang dia alami, kemudian masing-masing berusaha untuk menyelamatkan diri. Nah, inilah yang sekarang terungkap di pengadilan. Bisa keterangan yang diberikan menjadi itu padanya, tapi juga bisa dalam rangka membela diri. Baik, nah, Pak Siko, saya potong sedikit Pak. Psikohierarki ini bisa dikatakan sebagai sebuah kewajaran karena sifatnya kultural berada di kepolisian selama ini, ataukah ini juga harus menjadi bagian dari yang akan dievaluasi ke depan, Pak? Betul, ini menjadi bagian yang akan dievaluasi karena apa? Kalau terus seperti ini, ketika pimpinannya kelakuannya negatif ya, nggak bagus seperti itu, maka anggota ini nanti bisa menjadi korban. Ketika nanti perintah itu melanggar hukum dan dilaksanakan, kemudian si atasan cuci tangan, itu yang akan jadi korban bawahannya. Oleh sebab itu dari evaluasi nanti bagaimana penerapan Perpol ini bisa dilaksanakan maksimal sehingga anggota nanti ada ruang kebebasan untuk kritis atas perintah dari atasan. Saya dulu sering menolak, sering berbeda pendapat. Artinya sebenarnya bisa dilakukan Pak ya? Menolak dalam konteks tidak sesuai aturan itu sebenarnya terbuka di kepolisian, ataukah memang agak sulit untuk melakukan penolakan karena mungkin pengertiannya secara psikohierarki tadi seolah-olah sama apa yang terjadi di kepolisian dan di TNI, harusnya berbeda kan Pak Beni ya? Iya, jadi karena di kepolisian ini bicara penegak hukum, maka landasannya hukum. Ketika ada perintah yang jelas itu melanggar hukum, maka si bawahan ini pertama harusnya memberi argumentasi kepada atasan, Pak, ini menurut aturan ini nggak boleh, atau argumentasi hukumnya apa. Kalau pimpinan tetap memaksakan, maka ada ruang dia melaporkan ke atasan dari yang memberi perintah itu supaya dia dapat perlindungan. Tetapi prakteknya mereka kan takut nanti dimusuhi, kemudian digusur, dipindah, kemudian disingkirkan dan sebagainya.
Oke, saya bergeser ke Pak Suparji Ahmad. Pak Suparji Ahmad, kenapa dari awal saya tanyakan soal relasi kuasa? Karena kalau kita lihat beberapa perkembangan di hari ini, ya, sepanjang hari ini, salah satu kuasa hukum dari yang terdakwa dalam konteks obstruction of justice atau penghalangan penyidikan ini, Hendrios, sekali lagi saya coba mengutipnya ya, mengatakan bahwa melihat rangkaian perbuatan yang diuraikan oleh penuntut umum sama sekali tidak ada yang merupakan perbuatan pidana. Ini menjadi seolah mau menyimpulkan bahwa karena relasi kuasa, karena diperintah atasan, dan kemudian karena mungkin dibohongi di awal, maka anak buah tidak bisa berbuat apapun. Disebutkan di sini tidak ada yang merupakan perbuatan pidana. Bagaimana sudut pandang dari sisi hukum pidana Anda melihat ya Pak Suparji Ahmad? Ya, pertama memang dalam konsep hukum pidana kita kan asasnya dualistis ya. Ada pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tidak semua perbuatan pidana berkorelasi pada pertanggungjawaban pidana. Akan dilihat tentang ada tidak alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf adalah faktor internal, misalnya kondisi psikologis, kondisi kesehatan, dan sebagainya. Sementara alasan pembenar adalah faktor eksternal, misalnya adalah soal tekanan, soal paksaan, dan salah satunya adalah pasal 51 KUHP berkaitan dengan perintah jabatan. Mungkin dalam konteks apa yang disampaikan oleh penasihat hukum tadi bermaksud mengkonstruksikan bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan adalah karena adanya perintah jabatan. Dengan demikian, dia tidak bisa menyangkal, tidak bisa menolak, karena ini adalah melaksanakan perintah jabatan, maka ada proses pembelaan supaya kemudian yang bersangkutan tidak diminta pertanggungjawaban. Karena sekali lagi ini adalah berkaitan dengan norma di pasal 51 KUHP tadi, termasuk bagian dari usaha untuk menghapuskan pidananya. Itu yang dimaksudkan dalam konteks tidak ada perbuatan pidana. Karena yang bersangkutan adalah semata-mata melakukan perintah atasan, perintah jabatan maksud saya tadi, sesuai dengan pasal 51. Tetapi pada sisi yang lain, apa yang disampaikan oleh Pak Benny tadi, saya kira clear sebetulnya di dalam kode etik kepolisian bahwa perintah itu selama kemudian bertentangan dengan hukum, ketertiban, kesusilaan harus ditolak gitu. Ini adalah mekanismenya. Tetapi sekali lagi ini sebetulnya adalah secara kultural terjadi. Menurut saya ini adalah menarik untuk menjadi momentum yang baik untuk mengembalikan kepolisian pada hitohnya polisi modern. Salah satu ciri khas polisi modern adalah polisi yang demokratis, polisi yang egaliter. Artinya ketika disebut tadi ada dualistis ya hukum kita itu dari sisi ada perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, kemudian dengan menggunakan alasan relasi kuasa tetap tidak ada celah ketika aturan anak buah atau bawahan bisa menolak perintah atasan ketika itu terkait dengan pelanggaran hukum harusnya bisa menolak. Artinya tidak ada celah untuk mereka lolos dengan alasan ini perintah dan relasi kuasa dan kami takut gitu. Tidak ada celah untuk itu ya. Ya, celah tentunya ada tergantung nanti bagaimana meyakinkan ya oleh majelis hakim. Tetapi berdasarkan peraturan tadi itu sebetulnya pola untuk kemudian mengatasnamakan semata-mata perintah jabatan tentunya itu adalah kemudian tidak sepenuhnya kemudian optimis bisa melepaskan atau membebaskan dari tanggung jawab hukumnya. Tetapi tentunya yang namanya penasihat hukum menjadi sebuah keniscayaan berusaha semaksimal mungkin membebaskan, melepaskan atau meringankan kliennya. Tetapi secara normatif, secara teoritis ya, dan kemudian secara faktual dari proses-proses perjalanan bagaimana rekonstruksi dan lain sebagainya, saya kira memang agak berat. Tetapi tentunya peluang itu ada, Mas. Ya. Oke, baik. Saya sedikit ke Pak Benny, mungkin Pak Benny singkat saja Pak Benny. Apakah memang ada kalau kita lihat dari soal saksi atau terdakwa Baikuni ya yang menyebut bahwa meminta keyakinan ini benar mau dihapus, kemudian melapor juga kepada atasannya langsung dalam hal ini kepada Agus Nurpatria dan lain sebagainya. Ini kan adalah apakah masuk pada sebuah SOP sebenarnya Pak? Ketika ragu dia menanyakan, benarkah ini mau dihapus file tentang CCTV sebenarnya? Itu akan menjadi sebuah yang meringankan tidak kira-kira Pak Benny?
Ya, upaya yang dilakukan, sikap kritis yang disampaikan, menurut saya ini bisa menjadi faktor yang akan dipertimbangkan oleh hakim, faktor Baik. yang meringankan. Artinya dia tidak mata buta, perintah A langsung dilaksanakan, tetapi dia mengkritisi. Oke. Nah, namun kembali di bawah tekanan, akhirnya dia tetap harus melaksanakan apa yang diperintahkan. Tapi menurut saya itu menjadi Baik. faktor yang bisa nanti dipertimbangkan oleh hakim, hal Ya. yang meringankan. Baik Pak Beni, sayang sekali waktu kita terbatas sekali dalam perbincangan kali ini. Nanti kita akan lihat ke depan seperti apa persidangan selanjutnya terkait obstruction of justice ini sendiri dari kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Terima kasih Pak Beni Mamoto dan juga Pak Suparji Ahmad telah bergabung bersama kami di Prime Time News.